Shalom. Bertemu lagi dalam program Words from Heaven. Saudara, keselamatan yang benar harus ditanggapi secara serius oleh orang yang memilikinya. Dan juga menuntut suatu sikap yang menghargainya secara bertanggung jawab sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi, setiap orang yang sudah diselamatkan akan mengimplementasikan keselamatan itu dalam hidupnya sehari-hari. Bagaimanakah menjalani hidup kekristenan yang serius dan menghargai keselamatan itu secara bertanggung jawab? Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Saudara, kita dituntut untuk menjadi penurut-penurut Allah. Pengertian kata penurut di sini adalah sebagai peniru atau imitasi dari sesuatu. Jadi, menjadi penurut Allah berarti menjadi tiruan atau imitasi Allah. Bukankah kata Kristen itu berarti Kristus kecil atau peniru Kristus yang hidup seperti Kristus? Karena itu seorang Kristen tidak mungkin hidup menurut seleranya sendiri. Karena setiap keberadaan dan aktivitas hidupnya diarahkan untuk meniru hidup Kristus. Dalam hal apakah kita menjadi penurut-penurut Allah? Yang pertama adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah." Sebagaimana Kristus telah hidup dalam mengasihi kita, maka kita pun harus hidup dalam kasih yang sama. Wujud syukur sebagai umat yang telah memperoleh anugerah Allah adalah dengan hidup dalam kasih dan pengampunan kepada sesama manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Saudara, kasih dan pengampunan telah menjadi barang yang langka hari ini. Perpecahan dan pertikaian terjadi di mana-mana, termasuk di dalam gereja. Karena manusia cenderung mengutamakan harga dirinya ketimbang kasih dan pengampunan. Padahal harga diri Kristus yang begitu mahal dan tak sebanding dengan harga diri seluruh umat manusia di bumi ini telah ditinggalkannya hanya demi kita orang berdosa. Sebagai seseorang yang telah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita seharusnya meneladani kasih-Nya lewat kepatuhan yang sempurna kepada Allah. Mengikuti teladan Allah dengan cara mengasihi sesama manusia dengan kasih yang penuh pengorbanan seperti yang pernah dilimpahkan oleh Kristus kepada kita dan dengan pengampunan sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Hal yang kedua yang perlu ditiru dari Allah adalah kekudusan-Nya. Jika seseorang telah ditebus, maka berarti ia telah dikuduskan oleh Allah. Jadi, kita harus senantiasa menjaga hidup dalam kekudusan, sebagai peniru Allah yang kudus dan suci. Dalam Efesus pasal 5 ayat 3 berkata, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus." Ada banyak hal yang harus Anda tinggalkan dalam hidup ini, wujud nyata Anda mau hidup dalam kekudusan. Itu hal-hal yang tidak selaras dengan kekudusan Allah. Hal ini membutuhkan keseriusan, karena memang menghidupi keselamatan itu harus serius. Adakah sesuatu yang harus Anda tinggalkan hari ini? Jangan pernah tunda kalau betul Anda sudah diselamatkan. Yang ketiga adalah hidup dalam terang. Allah adalah terang, dan setiap orang yang ditebus adalah anak-anak terang. Itulah sebabnya, orang-orang yang telah ditebus tidak lagi hidup dalam kegelapan, namun telah berada di dalam terang. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang." Karena itu, segala sesuatu harus diperiksa dengan teliti dan dilihat secara jelas dalam terang firman Allah, sehingga kita tidak terkecoh atau dipermainkan atau bahkan dibodohi oleh dunia ini. Buka mata dan bukalah hati Anda. Dalam konteks itu pula, Paulus menasihati untuk tidak tertipu oleh bualan-bualan kosong yang kerap dilontarkan oleh orang-orang yang menjual nama Allah bagi kepentingan diri sendiri. Karena Allah tidak berkenan bahkan amat murka hal-hal seperti itu. Janganlah sekali-kali kita mengecilkan murka Allah karena sifatnya yang kasih. Karena hukuman Allah tidak akan bisa dibatalkan oleh siapapun, kecuali kalau kita mau membereskan dosa kita di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara, keselamatan yang telah kita miliki harus sungguh-sungguh membuat kita meneladani Allah si pemberi keselamatan. Kita harus ingat bahwa Allah sudah mengasihi dan mengampuni kita. Selainnya kita pun mengasihi Allah dan sesama kita dan menjadi pemberi maaf terhadap sesama. Allah adalah suci adanya,
Itu sebabnya kita pun dituntut untuk hidup dalam kesucian. Allah adalah terang, sehingga Ia menjadikan kita menjadi anak-anak terang dan hidup di dalam terang. Semuanya itu untuk satu tujuan, yaitu mempermuliakan namanya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami menjadi peniru-peniru Allah di dalam kekudusan, di dalam terang Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tolong kami itu mampu melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Bapak Ibu diberkati dengan video ini, silakan membagikannya kepada keluarga dan sahabat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.